Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nihiyatus Sa'diyah dengan NIM 315023000194, mahasiswa kelas sore Unisola Fakultas Pendidikan Agama Islam. Dan sebelum mempresentasikan materi saya, ada sebuah kutipan bahwasanya pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan hari ini saya akan sharing tentang sejarah pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu latar belakang dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 750 Masehi, termasuk salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam yang memerintah dari Baghdad, Irak. Setelah berhasil menggulingkan dinasti Umayyah melalui gerakan yang dipimpin oleh Abu Muslim di Khorasan, dalam gerakan yang didukung oleh kaum Mawali yaitu Muslim non-Arab dan Syiah. Dinasti ini meningkatkan dukungan melalui garis keturunan Abbas bin Abdul Muthalib yaitu paman Nabi Muhammad, dan dipimpin oleh Abul Abbas As-Soffah sebagai khalifah pertama setelah kemenangan besar atas Umayyah pada pertempuran Zab. Yang kedua yaitu pemerintahan awal pada Khalifah Al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi, merupakan tokoh penting yang membangun fondasi kekuatan Abbasiyah dan mendirikan kota Baghdad pada tahun 762 Masehi, yang kemudian menjadi pusat intelektual dan politik dunia Islam. Baghdad sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah dan berkembang menjadi kota metropolitan dengan berbagai kemajuan yaitu di bidang sains, filsafat, kedokteran, matematika, sastra, dan perdagangan. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi dengan mendirikan Baitul Hikmah yaitu rumah kebijaksanaan yang menjadi pusat penerjemah karya-karya Yunani, Persia, India, dan budaya lain ke dalam bahasa Arab, dan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang matematika, kedokteran, astronomi, filsafat, dan kimia. Tokoh ilmuwannya yaitu Al-Khwarizmi, matematika, Ibnu Sina, kedokteran, dan Al-Farabi, filsafat. Kontribusi peradaban dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama dalam bidang sains dan teknologi, yaitu menerjemahkan ilmu dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Yang kedua, dalam bidang matematika, Al-Khwarizmi memperkenalkan aljabar dan sistem angka. Yang ketiga, dalam bidang kedokteran, Ibnu Sina menulis Al-Qanum fit Tibb. Dan yang keempat, dalam bidang astronomi, penelitian yang akurat oleh ilmuwan seperti Al-Faragun. Yang kelima, dalam bidang filsafat dan sastra, yaitu mendirikan Baitul Hikmah. Kemunduran dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah mulai mengalami kemunduran pada abad ke-10 dengan banyaknya dinasti lokal. Yang pertama, konflik internal, yaitu persaingan di antara anggota keluarga Abbasiyah dan perebutan kekuasaan. Yang kedua, pengaruh tentara Turki. Penguasaan bergantung pada tentara bayaran, menyebabkan instabilitas. Dan yang ketiga, pemberontakan daerah di berbagai wilayah seperti Mesir dan Andalusia yang memisahkan diri dan membentuk dinasti lokal. Yang keempat, invasi Mongol pada tahun 1258 Masehi. Hulagukan menyerang Baghdad, membunuh Khalifah Al-Musta'sim dan menghancurkan Baghdad. Dinasti ini berakhir ketika Baghdad ditaklukkan oleh Mongol. Di bawah Hulagukan menandai berakhirnya era kekhalifahan Abbasiyah. Sekian dan terima kasih untuk presentasi singkat dari saya. Mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.